Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan di pagi hari ini. Kita masih bersama-sama bisa diberi kesempatan untuk menikmati hari yang indah bersama dengan Tuhan. Selalu hidup di dalam kasih karunia Allah yang begitu baik yang Tuhan berikan bagi kita hingga pada saat ini. Kita masih terus akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan, mengerti firman Tuhan dalam jelajah Alkitab. Mukjizat Allah selalu dinantikan oleh kebanyakan orang dalam kehidupannya. Namun ketika orang mengalami mukjizat, tidak serta-merta membuat orang tersebut menjadi percaya dan juga bertobat di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam seri Alkitab Perjanjian Baru dalam jelajah Alkitab pada hari ini, serinya yang ke-320 bersama saya di Edilau Channel. Ini berkati oleh Tuhan, kita akan kembali bersama-sama membaca firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan akan diambil dari Yohanes pasal ke-5. Yohanes pasal ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Dengan judul perikop yang ada di atas, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus pergi atau berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Jelajah Perjanjian Baru, seri yang ke-320, diambil dari Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Di sini mulai kelihatan bahwa Yesus memang meniadakan hari Sabat pada ayat yang ke-18. Ini membuktikan bahwa ibadah simbolik sudah selesai dan digantikan dengan ibadah hakikat. Yesus menghapus ketentuan hari Sabat supaya kita tidak hanya menguduskan hari-hari tertentu. Ketentuan hari Sabat adalah ketentuan untuk ibadah simbolik. Apa bedanya meniadakan dengan menggenapi? Jika Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, maka sebenarnya orang-orang yang sudah percaya dengan Yesus
tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Orang-orang percaya harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan memiliki perilaku yang lebih baik, bahkan lebih baik dari orang-orang yang melakukan hukum Taurat itu tersebut. Sekarang saatnya kita menyembah kepada Sang Hakikat, yaitu Yesus Kristus, bukan menyembah dengan simbol. Karena itu ketika Tuhan Yesus sampai di kolam Bethesda, ketika ada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun, Yesus menyembuhkannya. Kemungkinan besar orang ini sudah tua, di atas 50 tahun. Orang itu berbaring dan menunggu di kolam Bethesda. Menurut tradisi, ada saatnya malaikat turun dan air kolam itu menjadi goncang. Siapapun yang lebih dahulu masuk ke dalam kolam yang airnya goncang, dialah yang akan disembuhkan dari segala penyakitnya. Jika dia sakit lumpuh, maka dia akan sulit bergerak dan tidak akan bisa masuk ke dalam kolam tersebut. Meskipun demikian, dia tetap berada di situ menunggu kesembuhan. Kemudian datanglah Tuhan Yesus di tempat itu dan bertanya kepada dia, orang lumpuh tersebut, "Maukah engkau sembuh?" Yesus menyembuhkan orang tersebut, tetapi sepertinya Yesus sengaja menyuruh orang tersebut untuk mengangkat tilam dan berjalan. Padahal sebenarnya Yesus bisa menyembuhkan tanpa menyuruh mengangkat tilam dan berjalan. Tempat tidur itu pun tidak diberguna lagi bagi orang tersebut karena dia sudah sembuh. Inilah yang menyebabkan orang-orang Farisi memelihara ibadah simbolik atau yang kita kenal dengan hari Sabat tanpa pengertian, dan mereka menjadi marah. Mereka menganggap Tuhan Yesus sudah melanggar adat istiadat yang diturunkan oleh Musa, yang diperintahkan oleh Musa untuk bangsa Yahudi menjaga hari Sabat. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang Farisi tidak tahu untuk apa hari Sabat tersebut. Mereka hanya menjalankan adat istiadat atau tradisi-tradisi dan rutinitas tanpa ada pengertian yang benar. Ketika Tuhan Yesus mengubah ibadah simbolik ke dalam ibadah hakikat, merekalah yang paling menantang hal itu. Dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi di hari Sabat, tetapi perdebatan antara orang lumpuh yang sudah disembuhkan itu dengan orang-orang Yahudi lainnya. Orang tersebut mengangkat tilam pada hari Sabat. Orang yang disembuhkan itu tidak tahu siapa yang telah menyembuhkannya, sedangkan Tuhan Yesus sudah menghilang dari tempat itu. Ketika Yesus bertemu dengan orang yang telah disembuhkan itu di dalam bait Allah, Yesus kembali berkata kepada orang tersebut supaya dia bertobat dan tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi peristiwa yang lebih buruk dalam kehidupannya. Sepertinya orang tersebut hanya mendapat kesembuhan secara jasmania, karena orang tersebut tidak melindungi orang yang sudah menyembuhkannya, dan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan sepertinya orang itu lebih takut kepada orang-orang Farisi daripada Tuhan yang sudah menyembuhkannya di hari Sabat, hanya gara-gara Tuhan Yesus menyuruh dia mengangkat tilam dan berjalannya pada hari Sabat. Orang itu ingin mencari siapa sebenarnya yang sudah menyembuhkan dia, dan kemudian melaporkannya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Seolah-olah yang sudah menyembuhkannya itu yang menyebabkan dia bermasalah dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Maka hidupnya akan lebih buruk jikalau dia berbuat dosa lagi. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang
tersebut. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, bahkan dia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itu lebih buruk dari kehidupan yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, jangan kita hanya mendapatkan mukjizat secara jasmani, tetapi seharusnya ketika kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk menerima mukjizat kesembuhan atau apapun juga dalam kehidupan kita, percayalah bahwa itu adalah karena Tuhan Yesus mengasihi, dan supaya Tuhan ingin memberitahu kepada kita bertobat dan juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mendapatkan kesembuhan, mukjizat secara dunia, secara jasmani, tetapi kita juga mendapatkan mukjizat keselamatan di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan dan renungan Jelajah Alkitab seri yang ke-320 pada kali ini. Dan biarlah kita semakin hari boleh mengerti dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bertemu kembali pada seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Selamat beraktivitas dan tetap menjaga